Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya pada video kali ini kemarin malam sudah menggemparkan semua para fans Marvel, terutama kepada para fans Spider-Man, bahwa ternyata Spider-Man Brand New Day alias Spider-Man 4 MCU sudah mulai diproduksi. Yang dimana kemarin mereka udah memulai syuting di hari pertamanya dan bertepatan dengan Happy Spider-Man Day alias Hari Spider-Man sedunia. Oke, gokil nih. Yang dimana kemarin kita udah sempat live diskusi bersama kalian, live malam tadi ya. Yang dimana kita udah membahas dalam segi bentuk kostumnya, bahkan teasernya, bahkan dari pihak Sony Pictures mereka udah meriliskan semua tis-tis untuk kostum Spider-Man ini cuy. Yang dimana memang di bentuk kostumnya sudah pernah kita lihat di endingnya Spider-Man No Way Home, ketika akhirnya Peter Parker versi Tom Holland itu ya, dia akhirnya membuatkan sebuah kostum klasiknya yang terinspirasi dari dua varian dia dari berbagai macam multiverse lain, yaitu versi Tobey Maguire dan juga versinya Andrew Garfield. Oke, jadi dalam bentuk kostumnya dijanjikan tidak akan ada teknologi sama sekali, seperti halnya pada versinya kostum Spider-Man yang dibuatkan oleh Tony Stark semenjak zaman-zamannya Civil War, Homecoming, Far From Home. Jadi ya kemungkinan di versi yang keempat ini akan lebih ke arah street level dan juga tidak ada teknologi sama sekali di kostum ini ya, seperti itu. Jadi ya kita akan mendapatkan kembali Spider-Man seperti pada zaman-zaman versi komik klasiknya, ya seperti ke zaman-zamannya Tobey, Andrew kan, yang dimana kedua Spider-Man ini tuh nggak punya teknologi sama sekali. Jadi ya literally cuma sebagai kostum karet biasa dan semuanya literally serba natural seperti itu cuy. Akhirnya Spider-Man is back baby. Tapi kemarin pas kita live ya, kita menemukan berbagai macam bocoran yang bisa kita breakdown semuanya di video kali ini. Yang pertama, kita menemukan sebuah tank yang dimana tank ini memiliki sebuah lambang devil ya, lambang devil merah, yang dimana gue yakini ini merupakan sebuah lambang dari Inner Demons. Nah, wah ini mungkin buat kamu nih ya yang kurang tahu, jadi Inner Demons ini merupakan sebuah kelompok geng mafia di kota New York, yang dimana mereka ini adalah anak buahnya si Mr. Negatif yang akan menjadi villain utama di Spider-Man Brand New Day yang satu ini cuy. Wow, gokil sih, akhirnya Inner Demons sudah muncul ke film yang satu ini. Yang dimana kalau mungkin buat kamu nih ya yang kurang tahu, jadi Mr. Negatif ini merupakan villain Spider-Man yang punya kekuatan untuk bisa memberikan sebuah kekuatan negatif kepada orang-orang yang akan ia serang, seperti itu. Jadi ketika orang itu akan diberikan sebuah kekuatan negatif dari dia, maka orang itu akan menjadi seperti dikendalikan dan juga seperti dikontrol oleh si Mr. Negatif yang satu ini. Dan alter egonya itu adalah Martin Lee, pencipta di sebuah perusahaan yang bernama Fish, yang dimana Fish ini merupakan sebuah tempat penampungan orang-orang yang nggak punya rumah, homeless, dan juga orang yang nggak punya duit. Akhirnya mereka semuanya ditampung ke sebuah fasilitas Fish yang satu ini. Dan Fish ini sudah pernah muncul ke filmnya Spider-Man No Way Home, ketika ada sebuah scene ketika si Spider-Man ini bertemu dengan si Norman Osborn dan juga On May pertama kali di perusahaan tersebut. Tapi kita nggak menemukan adanya si Martin Lee sama sekali ke film yang satu itu. Jadi ya sebagai buat twist aja buat ke sequel keempatnya lah ya. Oke, gue suka akhirnya si Mr. Negatif akhirnya muncul ke film yang satu ini, dan dia merupakan mafia Tiongkok yang sangat-sangat jahat banget dan penuh manipulatif serta memiliki alter ego yang berbeda. Wah itu gokil banget sih. Tapi masalahnya kita belum menemukan siapakah aktor utamanya, karena ketika pas beberapa bulannya lalu ya, sebelum era-eranya Superman, sebelum era Fantastic Four, dari pihak Marvel tuh sempat mengatakan bahwa mereka tuh lagi cari aktor untuk orang Asia untuk memerankan tokoh Mr. Negatif ke film yang satu ini, yang notabene umurnya itu adalah 30-an sampai 40. Nah, kita udah pernah berteori kalau yang memerankan tokoh ini kemungkinan besar itu adalah Stephen Ouyang, yang merupakan voice actor untuk Mr. Negatif dari game Spider-Man di PS4-nya dulu cuy. Oke lah ya, tapi kita nggak tahu ya apakah itu akan berkejadian atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas dari pihak Marvel itu mereka belum memberikan sebuah petunjuk clue baru mengenai siapakah aktor utama yang akan memerankan tokoh Mr. Negatif yang satu ini. Jadi ya masih dirahasiakan oleh pihak Marvel dan kita tunggu
tunggu aja bagaimanakah update terbarunya cuy. Oke. Dan bukan cuman itu aja. Di film ini kita akan mendapatkan berbagai macam cameo dari para hero-hero Marvel kelas atas. Ada Punisher dan juga ada Hulk alias Bruce Banner, yang dimana ketiga superhero ini akan berkolaborasi untuk memberikan sebuah berbagai macam fighting yang oke, action yang gak berkesudahan, dan juga akan menentukan nasib dari kota New York ini sendiri. Karena lagi-lagi ya, seperti kalian tahu ya bahwa di MCU ini kota New York udah dikuasai oleh Wilson Fisk alias Kingpin yang udah menjadi wali kota paling korup di sana. Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat di serialnya Daredevil Born Again season pertama, dan akan lanjut kepada Daredevil Born Again season kedua, serta di movie spesialnya Punisher di Disney Plus Hotstar, seperti itu ya. Dan kemungkinan ya di filmnya Spider-Man ini mungkin ya di Spider-Man Brand New Day akan membawa Kingpin ke film ini, karena pas ketika diwawancarai oleh para media, aktor Kingpin itu ada Vincent D'Onofrio pernah mengatakan kalau dia punya keinginan untuk melawan Spider-Man di project film live action layar lebar. Jadi ya mungkin bisa jadi di film ini Kingpin adalah otak di balik ini semua, karena di serial Daredevil Born Again Kingpin udah pernah mengatakan kalau dia akan memburu semua para vigilante bertopeng yang menjadi ancaman utama di kota New York yang satu ini. Dan mungkin itu termasuk juga kepada si Spider-Man ini cuy. Wow, gokil, akhirnya udah masuk semua ya. Gila sih, gila. Oke, dan juga kita menemukan ada berbagai macam tempat set syutingnya. Ya, oke ya, dimana ini juga berlatar juga di kota New York. Jadi ya dalam segi bentuk set syutingnya itu masih belum ada apa-apa sih. Masih belum yang kayak ada set tempat dibangun. Masih belum. Jadi ya karena mereka masih di pertama ya, masih belum semuanya lah, seperti itu ya. Dan juga kemarin kita menemukan sebuah teaser di mana kemungkinan besar di filmnya Spider-Man Brand New Day ini akan memiliki sebuah kostum baru, yang dimana kostum terbaru ini katanya akan bernuansa seperti klasik, tapi akan ada berbagai macam ornamen baru ya. Tapi kita nggak tahu bagaimanakah ornamennya, gua nggak tahu karena ini masih sebuah leak yang masih belum jelas bagaimana sumbernya. Tapi kalau gue sebagai fans Marvel ya, sebagai fanboy untuk Spider-Man, gue mengharapkan sebuah kostum Spider-Man yang jauh lebih bervariasi. Jadi nggak cuma sebagai kostum klasik doang, tapi akan ada beberapa kostum-kostum Spider-Man yang bisa dieksplor ke film yang satu ini. Karena gini cuy, Peter Parker ini bukan orang biasa. Ini adalah pemuda yang jenius yang punya otak di luar nalar, yang dimana dia bisa memikirkan berbagai macam ide untuk konsep kostum Spider-Man yang satu ini. Ya contoh seperti pada zaman-zamannya versi komik animasi, yang dimana Spider-Man itu memiliki banyak sekali kostum yang bervariasi. Dan kebanyakan sih semua kostum ini diberikan oleh anggota Avengers dan juga anggota Fantastic Four. Pernah tuh di komiknya. Tapi dikarenakan di film ini itu adalah superhero tunggal, jadi ya mungkin saja itu akan membuatkan kostum dia sendiri, tapi akan terinspirasi dari sebuah berbagai macam ide di kepalanya dan akan menjadi sebuah kostum Spider-Man terbaru ya. Jadi mungkin saja di filmnya Spider-Man Brand New Day ini akan ada beberapa kostum-kostum terbaru yang akan siap dieksplor oleh sang sutradara Daniel Destin Cretton, yang merupakan sutradara yang pernah menangani filmnya Shang-Chi and the Legends of Ten Rings, yang dimana itu merupakan sebuah film superhero Tiongkok Cina yang gue suka banget. Anjay, akhirnya Marvel udah memberikan sebuah tema-tema Tiongkok, tema-tema Chinese ya kan, Asia lah ya. Wow, itu bagus banget sih, seperti itu. Oke. Dan baru tadi 2 jam yang lalu kita mendapatkan sebuah konfirmasi dari pihak Twitter bahwa villain yang akan muncul ke filmnya Spider-Man Brand New Day ini bukan cuma Mr. Negatif doang, tapi akan ada beberapa villain-villain lain yang akan menjadi musuh utama Spider-Man ke film ini. Yang pertama ada Scorpion alias Mac Gargan, akhirnya resmi kembali ke filmnya Spider-Man Brand New Day, yang dimana di versi Twitternya udah ramai banget mengenai sebuah logo kalajengking. Siapa lagi nih kalau bukan si Scorpion yang udah ngegantung villainnya di ending Spider-Man Homecoming. Bayangin cuy, oke, udah hampir 10 tahun itu villain belum nongol-nongol juga ke MCU. Scorpion, iya Scorpion ya, padahal Scorpion ini merupakan villain Spider-Man begitu ikonik, bahkan armor hijau kalajengkingnya itu literally wah gokil banget sih.
Bahkan dia sempat pernah muncul ke animasinya Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tapi dengan kostum yang begitu taktikal dan juga udah agak berbeda dari versi komiknya ya. Yes, oke sih, asalkan dengan penampilan dia sebagai villain juga bisa mengintimidasi dan juga ngena kepada buat kita sebagai para penonton dan juga sebagai para fans Spider-Man. Oke, jadi ya well fix, akhirnya Scorpion sudah muncul. Nah, dan juga katanya akan ada penampakan villain yang bernama Tombstone. Jadi mungkin buat kamu nih ya yang kurang tahu, jadi Tombstone ini merupakan villain Spider-Man yang dimana itu adalah ketua geng motor paling terbesar di kota New York tersebut, dan yang merupakan villain yang paling underrated di semua komik-komik Spider-Man. Jadi ya Tombstone ini sebagai sebuah villain Spider-Man yang cuman gitu-gitu aja, dan kemunculannya juga sempat pernah hadir di animasinya Your Friendly Neighborhood Spider-Man di Marvel Television animasi ya. Tapi ketika pas gue lihat bagaimana storyline-nya, jujur bagus banget Tombstone-nya. Dan gue berharap ya di filmnya MCU ini untuk Tombstone-nya kalau dia akan muncul ya, dia akan menjadi sebuah villain Spider-Man yang paling ikonik dan juga wah, akhirnya gokil sih. Tombstone, Scorpion, sama misil negatif, dan mungkin saja ada si Kingpin. You know, take a picture, slice his throat, put his head in the dryer. You know who he is. You already did that. Kemudian nextnya aku ingin bahas mengenai Hulk alias Bruce Banner. Seperti yang kita tahu ya bahwa semenjak di filmnya Spider-Man No Way Home, semua orang di satu universe Earth 616 semuanya udah lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man, oke? Dan orang yang masih ingat akan hal itu adalah Hulk sendiri. Karena apa, lagi-lagi Hulk ini memiliki sebuah alter ego yang berbeda antara Bruce Banner dan juga Hulk. Nah, Hulk ya masih ingat kalau Spider-Man itu alias Peter Parker. Tapi kalau si Bruce Banner udah nggak ingat cuy. Karena lagi si Bruce Banner ingatannya udah dikontrol oleh mantra Doctor Strange di filmnya Spider-Man No Way Home. Seperti itu ya, makanya di film ini akan menjadi sebuah chemistry yang dekat antara si Hulk dan juga Spider-Man. Dimana hal ini membuat kita callback kepada versi komiknya Spider-Man One More Day dan juga Brand New Day. Yang dimana ketika Mephisto udah menghilangkan ingat semua orang bahwa Peter Parker adalah Spider-Man, akhirnya si Spider-Man ini udah kembali kepada kehidupan awalnya sebagai superhero street level. Dan juga akhirnya tiba-tiba ketika dia ketemu sama si Hulk ini masih ingat kalau si Peter Parker ini adalah Spider-Man. Jadi mungkin saja dari sang sutradara akan mengambil sebuah inspirasi cerita dari situ. Nah gitu cuy. Oke lah ya, bagus. Oke, dan film ini akan siap tayang pada bulan Juli tahun 2026 mendatang, sebelum menuju kepada filmnya Avengers Doomsday yang akan siap tayang pada bulan Desember tahun 2026. Jadi mungkin ya akan ada keterlibatan si Victor Von Doom alias Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Mungkin ya, lagi-lagi gue belum tahu, tapi yang jelas kalau ini akan mengarah kepada Avengers Doomsday, pastinya akan memiliki sebuah post credit scene ketika Dr. Doom ini akan menemui si Spider-Man alias Peter Parker dari Earth 616. Mungkin ya, lagi-lagi ya, masih mungkin. Oke, mantap. Gila sih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai film Spider-Man Brand New Day yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.